lagi bersama gue di konten Mikey Ball. Dan kali ini ya kita sudah sampai di partai puncak Euro 2020 kali ini, dimana Italia akan melawan Inggris. Dan ya seperti yang kalian mungkin udah nonton apa udah ya ngikutin lah Italia sama Inggris. Ini bakal jadi pertarungan antara dua kalau gue bilang dua taktik yang berbeda buat gue, karena apa ya dua tim ini kan memang mainnya beda banget, bener-bener kayak bertolak belakang lah satu sama lain gitu. Dimana Itali ya yang sekarang bermain apa ya lebih lebih menyerang, dan ya udah cenderung ninggalin yang lama lah dengan Mancini. Dan juga dengan komposisi pemainnya juga di starting eleven. Sementara kalau dilihat Inggris ya murni cuman ngandelin counter attack doang, which is sebenarnya sudah menurut gua sih taktik yang mereka jalankan ini oleh Southgate cukup efektif, mengingat bahwa Southgate ini didukung sama kurang lebih 3 sampai 4 pemain yang super cepat untuk berlari dari apa ya dari segi dari segi transisi. Ya mereka termasuk cepat sih buat gua pribadi ke timnas yang gua lihat dari timnas Inggris ini gitu. Cuman ya apa ya uh, semua tahu lah bahwa mau Italia mau Inggris itu juga ya masing-masing ya punya plus dan minus lah, yang harus yang harus dilihat gitu loh. Italia ini sebenarnya kalau untuk starting eleven gua rasa udah oke lah menurut gua. uh, Emerson sendiri pun ternyata pas laga semifinal pun ternyata cukup bisa lah untuk jadi pengganti sepadannya Spinazzola yang udah out kemarin pas lawan Belgia kalau nggak salah, karena kalau nggak salah cedera Achilles itu. Keluarnya mungkin mungkin sembuhnya lama sih untuk gua, makanya udah out dan diganti Emerson. Dan menurut gua Emerson ini gak jelek-jelek amat kok, dan cukup bisa lah untuk menggantikan seorang Spinazzola gitu. Dan ya kalau untuk squadnya sendiri starting elevennya menurut gue udah nggak akan berubah sih. Donnarumma sebagai kiper, dan juga ya duet Bonucci Chiellini sebagai center back, dan juga yang tadi udah sebut Emerson, sama si kirinya tuh Di Lorenzo tau gue. Ya, oh sorry, maksud gue di sisi kanannya Di Lorenzo, tapi kalau untuk di kirinya ya Emerson jelas. Dan untuk lini tengah sama lini serangnya sih menurut gue udah nggak akan banyak berubah sih. Kayak Barella, kayak Jorginho itu udah pasti dipasang, plus juga Verratti yang akan lebih utamakan uh, bahwa ya kurang lebih bakal sama kayak semifinal gitu loh. Terus juga Insigne, Immobile dan Chiesa ini ya tetap akan dipertahankan sama Cini, karena ya sebenarnya udah satu squad ini udah klop lah satu sama lain gitu. Dan udah berhasil lah Mancini, coach Mancini buktikan dengan 11 pemain ini taktiknya beliau itu bisa dijalankan bener-bener menunjukkan hasil positif lah sampai ke partai puncak ini gitu loh. Cuman kekurangan Italia di sini tuh gue yang paling kelihatan sih cadangannya sih. Maksudnya gue oke lah starting elevennya bagus gitu, sudah cukup kontributif lah dalam mengangkat timnas Italia sampai ke tahap ini. Cuman benchnya itu nggak banget lah menurut gue, bener-bener bertolak belakang sama starting elevennya gitu loh. Dan pemain-pemain di bawah tuh kayak kalau gue bilang kayak kurang bisa nyatu gitu loh dengan skema permainannya si Mancini.
ya lu lihat aja kayak kalau Locatelli oke lah, gue masih bisa apa ya, masih bisa ya dipoles lah dikit-dikit lah bahwa eh, kadang-kadang mainnya rada buruk ya udah gitu loh maksudnya. Cuman memang kalau khusus Locatelli doang ya itu masih mending buat gue. Tapi kalau kayak Belotti, Berardi yang apa ya, yang random sendiri gitu, gue gak ngerti gitu sama Berardi ini. Kayak main sama diri sendiri gitu. Terus kayak siapa lagi, Bernadeschi juga, bener-bener Pesina, Toloy, wah itu maksudnya apa ya, nggak berimbang gitu loh antara bench sama starting elevennya. Jadi apa ya, di saat di saat yang memang perlu daya gedor tambahan atau mungkin eh, sesuatu yang lebih fresh dalam hal melanjutkan taktiknya si Mancini ya, pemain ini kan nggak bisa, gue bisa bilang hampir semua nggak bisa diandelin, hampir semua loh, kecuali Locatelli ya. Locatelli masih oke lah, gue masih kasih kredit lebih lah untuk dia. Cuman kalau yang kayak yang lain-lainnya tuh kayak ah apa ya, kayak nggak menyatu gitu loh antara starting eleven, yang main di starting eleven sama yang di bench, bener-bener nggak nyatu gitu. Terus juga pergantian pemainnya sih yang gue sorotin juga sih, bahwa kadang agak kecepatan sih buat gue. Oke lah kalau lu ganti menit 70 75 oke lah, cuman ya kalau lu gantinya terlalu cepet ya momentum lu udah bener-bener bisa aja 50% hilang. Karena ya kalau lu mungkin ya gue tahu sih, mungkin untuk penyegaran squad gitu, untuk apa ya, masukin orang baru dengan stamina yang lebih apa ya, lebih fresh gitu. Cuman kalau nggak bisa beradaptasi sama skema permainan ya malah jadi apa ya, menghambat gitu loh, malah menghambat apa yang sudah direncanakan, apa yang diinginkan gitu loh. Jadi apa ya, kadang-kadang kalau lu ganti pemain terlalu cepat juga mengganggu sih, mengganggu kestabilan tim lah, mungkin dari segi transisi atau dari segi permainan secara garis besar gitu. Jadi ya itu sih yang mungkin harus disorotin sama mereka sih. Dan juga apa ya, kalau terakhir itu gue bisa lihat bahwa uh, pas lawan Spanyol juga ya terutama ya, mereka ini kadang-kadang juga terlalu buru-buru buat gue. Dan juga nggak apa ya, di saat tertentu tuh nggak bisa maksimalin peluang, padahal emang padahal kesempatan mereka terbuka dan bagus untuk mereka menciptakan momentum serangan. Tapi kadang-kadang juga apa ya, terutama kayak contoh Immobile gitu atau kayak Chiesa gitu, kadang suka maruk gitu loh kalau bahasanya gue, atau suka bermain sendiri gitu loh, main maju, main shooting. Nah jadi itu kadang juga bisa jadi minus point yang akan berpengaruh sih nanti ke timnas Italia sendiri gitu, bahwa apa ya, PR-nya si Mancini itu harus memastikan bahwa timnas Italia ini bermain kolektif, bermain secara tim, dan mampu untuk menjaga ketenangan mereka. Karena memang beberapa kali gue lihat juga apa ya, terutama dari strikernya sih gak tenang sama sekali, gak kayak apa ya, ketenangan mereka tuh menurun apa ya, menurun seiring waktu lah gitu. So untuk gua Mancini perlu apa ya, perlu kasih poin lebih, perlu nyorotin hal itu, mengingat ini juga udah partai puncak. Menurut gua perlulah untuk di push uh, beberapa poin yang tadi gue sebutin gitu loh. Dan kalau gue lihat untuk Inggris sendiri ya gimana ya buat gue ya, kalau gue sih bilang kalau dari squad sih aduh, untuk gue sih udah pasti dipertahankan semua sih. Kayak contoh kayak Harry Kane ya udahlah ya. Terus menurut gue di persis di belakang Kane, menurut gue Mason Mount sih tetap sih buat gue, walaupun gue lihat mainnya tuh
kesana kemari gak jelas gitu, nggak ngerti tuh arah dan tujuan gitu. Mason Mount ini kayak apa ya, ini pemain kayak tersesat gitu, tersesat nggak tahu, tersesat di hutan apa, tersesat dan malu bertanya gitu. Jadi kadang apa ya, dribbling sendiri, lari nggak sesuai, apa ya, menempatkan posisi dirinya juga kadang nggak bagus gitu. Dan untuk gua, untuk sisi kanannya ya gue bilang sih Bukayo Saka sih, lebih apa ya, lebih berpeluang untuk dimainin dari awal ketimbang contoh kayak yang setipe gitu pemainnya kayak Grealish atau mungkin Sancho yang kemarin dimainin pas lawan Ukraina gitu. Dan untuk sisi kirinya ya udahlah ya, kayaknya ini udah pasti Raheem Sterling sih. Dan juga sisa-sisanya pemain dari kayak Declan Rice, Phillips, lini belakang sama kiper sih udah pasti akan stay gitu aja sih, akan tetap dimainkan yang udah Southgate mainkan gitu loh. Cuman apa ya, kalau gue bilang ini tim kreativitas, dari segi kreativitas ya hampir gak ada untuk gue, hampir gak ada ya. Murni memang mereka cuman mainin counter sama main bola atas ya, dimana ya itu doang yang mereka bisa gitu loh. Kalau mereka udah posisinya diserang, maksudnya dalam posisi bertahan, kadang-kadang mereka juga agak apa ya, gue bisa bilang setelah mereka mau udah dapat nih bola mau transisi ke serangan, akhirnya long ball lagi gitu loh. Jadi apa ya, kalau misalnya tim ini bisa mainin umpan pendek, kalau yang gue lihat ya sebenarnya transisi serangannya bisa lebih bagus gitu loh. Cuman karena ya keterbatasan kreativitas ya, dan ini murni yang dipasang Southgate ini murni yang cuma bisa lari sama yang bisa dribbling doang rata-rata ya, dari yang gua lihat selama timnas Inggris ini berlaga, mulai dari grup sampai sampai di partai sebelum di partai puncak ini gitu. Jadi apa ya, uh, ini sih yang harus diperhatikan sama Southgate sih kalau mau Inggris jadi juara ya. Karena kalau ya mainnya kayak gini terus bukan gak mungkin mereka bakal kerepotan sendiri gitu. Dan juga apa ya, kalau melihat dari apa ya, dari permainan mereka pas lawan Denmark, terlalu apa ya buat gue, terlalu konvensional gitu loh cara mereka bermain. Ketika mereka udah dapat keunggulan 1 gol aja langsung pasang defensive plan semua. Jadi bener-bener apa ya buat gue ya, jadi kayak terlalu apa ya, terlalu konservatif banget lah buat gue gitu. Bahwa ya 1 gol lu unggul bagus gitu, cuman ya ini sih bisa jadi cerminan bahwa ya timnas Inggris ini sebenarnya gak bagus-bagus amat, gak apa ya, takut-takut gitu loh. Maksudnya gue takut untuk mengambil resiko lah buat gue. Jadi ya kalau taktik konvensionalnya dari Southgate untuk bertahan setelah unggul even 1 gol gagal, ya selesai ini tim. Bahwa karena ya udah nggak ada kreativitas, nggak ada pemain yang bisa jadi playmaker di timnas Inggris ini. Dan ya mainnya cuman long ball aja gitu loh, long ball dari kiri kanan ya, kayak gue sering lihat gitu loh. So apa ya, ya cuma itu doang yang bisa diandelin gitu loh. Dan apa ya, praktis memang hanya Harry Kane doang yang mungkin jadi apa ya, jadi tonggak atau tolak ukur mereka untuk bermain gitu. Dan mereka akan tetap pakai ini sih buat gue, sampai di partai puncak. Bahkan ya you can expect what they could play gitu. Oke, tapi kalau gua rangkum semua, gua simpulkan semua,
Untuk segi gameplay ya, untuk segi gameplay gue nggak akan kasih prediksi sih, karena ya kalau lu partai final semua bisa kejadian cuy, apapun bisa terjadi cuy. Dan ya lu tahu sendiri bahwa di partai final selalu akan ada kejutan, kayak 80-90% lah pasti ada gitu loh. Jadi untuk segi permainan gue lebih unggulin Itali sih, sedikit unggulkan Itali murni karena memang mereka udah membuktikan lah bahwa mereka bisa bermain secara tim, bermain dengan skema permainan yang uh, baik dan juga apa ya, kerjasama antar lininya tuh udah klop banget gitu loh ketimbang Inggris. So ya kalau mereka bisa mempertahankan permainannya mereka sampai uh, partai final ini selesai, bukan gak mungkin mereka bisa jadi juara tanpa menurunkan rasa hormat gue sama timnas Inggris yang bermain sudah apa ya, bermain apa ya, dengan perkembangan yang cukup progresif gitu. Oke, itu aja mungkin dari gue. Thanks for watching.